Akhirnya secara perlahan teka-teki soal siapa saja yang mencalonkan diri sebagai ketua umum PSI secara perlahan sudah mulai tersibak. Misalnya satu persatu nama-nama yang mencalonkan diri itu sudah mulai bermunculan. Misalnya ada nama seperti Ronald Sinaga yang juga akrab disebut dengan Bro Ron, mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat orang nomor 1 di PSI. Dan tak lama setelah itu kita juga mendengarkan bagaimana Kaisang Pangarep yang saat ini ketua umum PSI mencalonkan kembali untuk yang kedua kalinya sebagai ketua umum, tentu saja yang bertekad untuk lolos ke parlemen nantinya di 2029. Jadi bagi saya pembicaraan soal PSI itu pastilah akan selalu menarik karena menyangkut beberapa hal ya. Pertama, pernyataan Kaisang yang mencalonkan diri sebagai ketua umum PSI untuk yang kedua kalinya, saya kira ini mengkonfirmasi bahwa Pak Jokowi yang sejak lama dikait-kaitkan dengan PSI itu bisa dipastikan tidak akan mencalonkan diri sebagai ketua umum PSI. Kalau kita mengutip pernyataan Kaisang mengatakan bahwa kan tidak mungkin anak dan ayah itu saling bersaing untuk menjadi ketua umum PSI. Oleh karena itu, teka-teki soal kemana arah politik Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, setelah tak lagi bersama dengan PDIP, dulu memang sempat dikaitkan dengan Golkar, sempat juga misalnya dikaitkan dengan P3, sempat juga dikait-kaitkan dengan PSI, akhirnya terjawab setelah Kaisang mencalonkan diri sebagai ketua umum PSI. Itu artinya automatically memang Pak Jokowi sepertinya memang tidak akan mencalonkan diri sebagai ketua umum PSI. Bagi saya itu clear. Itu artinya apa ya? Sepertinya memang Pak Jokowi itu lebih memilih untuk menjadi partai perseorangan alias tidak bergabung dengan partai manapun, terus menjadi Pak Jokowi seperti saat ini yang terus memberikan statement-statement terkait dengan situasi politik yang berkembang di Indonesia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu saja yang menarik adalah soal Kaisang yang mencalonkan diri kembali untuk yang kedua kalinya. Bagi saya sebenarnya ketika ada dinamika politik beberapa waktu yang lalu, ketika sejumlah nama dikait-kaitkan dengan ketua umum PSI, ada Pak Jokowi di situ dan ada nama-nama yang lain. Sebenarnya kalau mau jujur ya itu tidak lebih dari sekedar gimmick-gimmick politik sebenarnya. Karena kalau dilihat gestur dan gelagat politiknya, memang ketua umum PSI untuk yang kesekian kalinya memang terkesan hanya untuk Kaisang Pangarep ya, ketua umum petahana. Karena memang ya saya kira memang sejak awal bahwa ada gerak-gerik dari PSI untuk mempertahankan Kaisang sebagai ketua umum mereka, karena Kaisang itu dianggap sebagai replika, karena Kaisang itu dianggap sebagai duplikatnya Pak Jokowi, yang saya kira memang sejak lama antara Jokowi dan PSI itu sangat identik dan bahkan bisa disebut sebagai satu kesatuan dalam kepentingan politik yang sama. Bahkan kalau mau jujur sebenarnya ketika Kaisang ini gestur tubuhnya memang cukup diminati oleh PSI untuk menjadi ketua umum untuk yang kesekian kalinya. Ini kan menegaskan bahwa sebenarnya ini sebagai upaya dari PSI untuk terus mengajak Pak Jokowi, konstituen Jokowi, loyalis Pak Jokowi untuk terus bersama dengan PSI, dan keduanya ini tentu saja saling menguntungkan dan saling membutuhkan sama yang lainnya. Itu menurut saya poin yang kedua ya. Nah yang ketiga ini ketika Pak Jokowi misalnya menolak ajakan soal dikait-kaitkan dengan P3, kata Pak Jokowi saya di PSI aja. Tentu ketika Jokowi itu bicara dan menyatakan di PSI saja, tentu tidak secara eksplisit harus ditafsirkan bahwa Pak Jokowi itu harus menjadi ketua umum PSI. Ternyata ketika Jokowi mengatakan di PSI saja, ini kan sebenarnya menegaskan bahwa sikap politik, gestur tubuh, statement-statement, dan arah politik Jokowi itu hanya dengan PSI, bukan dengan P3, apalagi dengan partai yang lainnya. Karena kalau mau jujur sebenarnya saya ingin mengulang kembali bahwa partai politik yang paling identik, partai politik yang merasa seideologi sebenarnya dengan Jokowi, the one and only, tak ada yang lain, hanyalah PSI. Dan bahkan kita tahu basis konstituen, elit-elit PSI itu memang sejak lama menjadikan Jokowi sebagai imam besar mereka lah, kira-kira begitu ya. Kalau tidak mau disebut sebagai imam besar politik mereka, ya sebut saja sebagai ideologi politik mereka yang memang terus diaksentuasi oleh PSI. Bagaimana PSI itu adalah partai politik yang paling Jokowi dibandingkan dengan yang lain.
Oleh karena itu, pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa Jokowi itu di PSI saja ketimbang dengan partai yang lain, ya secara substansi sebenarnya Jokowi ingin kasih pesan bahwa warna politik Jokowi itu ada di PSI, tentu dengan cara Kaisang misalnya dicalonkan kembali untuk menjadi ketua umum PSI. Nah, yang keempat, kalau kita mau jujur ya, sekalipun sudah bermunculan nama lain di luar Kaisang, ya Ronald Sinaga atau Bro Ron, ya saya kira publik sudah tahu kok siapa pemenangnya. Ini sebenarnya kalau mau disebut ya sebenarnya pertandingan untuk menjadi ketua umum PSI itu sudah selesai, game over. Sekalipun pemilihan ketua umum PSI itu misalnya one man one vote diikuti oleh seluruh konstituen dan pemilihnya PSI, tapi yakinlah bahwa kalau Kaisang maju kembali untuk yang kedua kalinya, saya kira calon-calon yang lain itu ya harus kita akui pastinya wassalam dan pasti kalah ya, karena apapun judulnya Kaisang itu adalah replika politik Jokowi, duplikat politiknya Pak Jokowi, dan kader-kader PSI menerima Kaisang apa adanya dengan tangan terbuka. Ya tentu memang tidak terlepas karena Kaisang itu dianggap sebagai salah satu titisan politik Jokowi di PSI, selain Gibran tentu saja yang saat ini sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang mendampingi Prabowo Subianto. Oleh karena itu bagi saya game over sebenarnya ketika Kaisang maju kembali menjadi calon ketua umum PSI untuk yang kedua kalinya. Jadi nama-nama yang bermunculan ya bagi saya hanya sebatas ornamen demokrasi, pelengkap persaingan yang mengesankan bahwa sebenarnya PSI itu adalah partai yang super terbuka, partai yang inklusif, di mana proses pemilihan mereka itu tidak hanya dipilih oleh segelintir elit, tidak dipilih hanya segelintir orang, tapi one man one vote dilakukan secara online. Tapi ketika Kaisang mencalonkan kembali untuk yang kedua kalinya, ya rasa-rasanya memang calon yang lain itu memang harus diakui bagaimana mereka itu tidak terlampau kuat sebenarnya untuk mengalahkan Kaisang dalam konteks pemilihan ketua umum PSI nantinya di bulan Juni. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, ya terlepas soal misalnya publik sudah bisa menebak siapa yang akan memenangkan pertarungan sebagai ketua umum PSI, sebenarnya publik juga menunggu nama-nama besar lain di PSI untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum. Misalnya saya kira PSI itu punya nama-nama besar yang cukup ikonik ya. Misalnya Sekjen PSI saat ini Mas Raja Juli Antoni, beliau itu adalah orang hebat ya. Setahu saya beliau itu S1-nya adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bacaan kitab kuningnya bagus. S1 dan S2 ya, itu S1 dan S2-nya di luar negeri, bahasa Inggrisnya mantap, pergaulan internasionalnya juga oke, dan saat ini Mas Raja Juli itu diamanatkan sebagai menteri di era Pak Prabowo dan Gibran. Tentu publik berharap sebenarnya terlepas bagaimana konstelasi politik di PSI, kalah dan menangnya nanti, tentu sosok seperti Mas Raja Juli ini diharapkan tampil ke publik ya, mencalonkan diri sebagai ketua umum PSI, tentu untuk memberikan bagaimana narasi-narasi besar terkait dengan bagaimana PSI di kemudian hari. Karena kalau mau kita sebutkan satu persatu ya, saya kira memang Raja Juli adalah salah satu kader PSI yang sangat ikonik, sangat menurut saya cukup populer dan memiliki kapasitas dan kompetensi di atas rata-rata. Saya kira layak kita tunggu apakah Bro Raja Juli ini juga akan mengambil formulir mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PSI bertanding dengan Kaisang seperti calon-calon yang lain. Selain Raja Juli Antoni, saya kira yang sering tampil ke publik mengatasnamakan kader PSI adalah tentu saja adalah Bro Ade Armando, atau kita sebut sebagai Bang Ade Armando. Seorang tokoh yang inklusif, tokoh yang sangat pluralis, pejuang demokrasi, dan selalu konsisten memberikan dukungan politiknya kepada Jokowi dan Gibran ketika bermunculan serangan-serangan yang bermunculan dari berbagai kalangan. Dan kita tahu bahwa Ade Armando ini adalah seorang intelektual, alumni UI, S3 yang saya kira memang memiliki kecakapan intelektual, kemampuan retorika dan organisasi di atas rata-rata. Oleh karena itu nama-nama seperti Raja Juli, kemudian siapa Ade Armando, dan mungkin juga ada Bro Andi Budiman ya, kemudian Isyana Bagus Oka, tentu diharapkan ke publik sebagai sosok yang diharapkan untuk menjadi salah satu figur yang bisa meramaikan bagaimana kontestasi politik yang ada di internal PSI. Saya kira nama-nama ini menurut saya adalah nama-nama ikonik, adalah orang-orang lama di PSI yang saya kira pastinya sudah hafal betul bagaimana anatomi dan kekuatan politik yang ada di PSI saat ini. Sayang kalau suksesi pemilihan ketua umum PSI harus dilewatkan oleh
figur-figur seperti Raja Juli, Ade Armando, Isyana Bagusoka, Andi Budiman, dan nama-nama besar yang lain. Kalau Sis Grace saya kira sudah pernah menjadi ketua umum PSI ya, dan sepertinya memang tidak mencalonkan diri. Tapi nama-nama lain di luar Sis Grace, saya kira mereka yang saya sebut sebagai nama yang cukup fenomenal, punya darah biru PSI, dan saya kira mereka lah sosok orang yang cukup paham betul bagaimana seluk-beluk masa depan dan perjuangan PSI di masa-masa yang akan datang. Itulah yang ditunggu oleh publik ya, terlepas soal prediksi siapa yang akan menang, terlepas dari dugaan-dugaan bahwa yang akan mudah memenangkan pertarungan ini adalah Kaisang misalnya. Tapi minimal begitu banyak calon-calon yang muncul, terutama figur-figur penting, figur-figur sentral di PSI ini tentu akan semakin memperkaya bagaimana diskursus politik yang dimunculkan oleh PSI di masa-masa yang akan datang. Karena saya kira orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi itu ya, Bang Raja Juli, kemudian Ade Armando, Isyana Bagusoka, kemudian Andi Budiman ya, saya kira mereka itu adalah orang-orang yang hebat, punya narasi-narasi besar terkait dengan bagaimana membangun Indonesia di masa-masa yang akan datang. Kita tunggu apakah akan ada nama-nama lain di luar Kaisang ya, di luar Bro Ron ya, Ronald Sinaga untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PSI. Nah, yang terakhir bagi saya menarik adalah ketika Kaisang berkomitmen akan membawa PSI lolos ke parlemen ya di 2029. Saya kira ini adalah satu komitmen dan tekad yang tidak main-main. Mengingat pertama ambang batas parlemen itu tidak lagi 4%, tapi di bawah itu bisa 3%, bisa 0,5%, atau bisa di bawah 3%. Sangat tergantung bagaimana kesepakatan politik nantinya antara DPR dengan pemerintah dalam memutuskan berapa persen kira-kira ambang batas parlemen. Yang jelas ketika ambang batas parlemen tidak lagi 4%, partai sekelas PSI mungkin ada harapan untuk lolos di sana. Tentu sangat tergantung bagaimana kerja politik ya, kemudian networking yang dibuat supaya PSI itu untuk yang pertama kalinya lolos ke parlemen di 2029. Di luar itu tentu saja alasan Kaisang bertekad membawa PSI lolos ke parlemen ya tentu tidak lepas dari sosok Jokowi ya. Karena bagi kader-kader PSI dan bagi siapapun yang menyukai Jokowi, sepertinya memang di 2029 Jokowi itu dianggap memiliki magnet dan kekuatan politik yang akan bisa mendongkrak bagaimana elektabilitas dan perolehan suara PSI tentu saja di 2009. Tinggal kita uji dan tinggal kita cek apakah kesaktian Jokowi yang memenangkan presiden kedua kalinya, karena Jokowi adalah salah satu presiden yang pernah jadi presiden 2 kali berturut-turut selain SBY, apakah nantinya di 2029 akan memberikan tuah, akan memberikan berkah yang sangat signifikan kepada PSI, terutama untuk meloloskan partai ini yang pertama kalinya di Pileg 2029. Tentu waktu dan kerja politiklah yang akan menjawab. Kalau saat ini hanya sifatnya prediksi, sifatnya adalah menebak-nebak, ujungnya adalah kita tunggu di 2029 nanti apakah komitmen Kaisang dengan begitu keyakinan luar biasa akan mampu membawa PSI lolos ke parlemen. Karena kita tidak pernah tahu, politik kita itu begitu dinamis, politik kita itu begitu cair, dan yang paling penting politik kita itu terutama terkait dengan Pileg itu susah sekali untuk ditebak. Dan itu terbukti misalnya pemenang Pileg sejak 2004, 2009, 2014, 2019 dan bahkan 2024 itu kan berubah-berubah. Misalnya dalam Pileg 99 pasca reformasi kira-kira begitu, dan kita menyaksikan bagaimana partai politik tertentu menang. Di 2004 siapa pemenangnya, di 2009 siapa pemenangnya, itu silih berganti. Pernah suatu waktu pasca reformasi misalnya PDIP tampil sebagai partai yang memenangkan Pileg sekalipun Pilpresnya misalnya dimenangkan oleh SBY, tapi SBY hanya menang Pilpres tapi Pilegnya kalah. Kemudian 2009-2014 misalnya SBY menang sebagai presiden dan juga sekaligus mengantarkan Demokrat sebagai partai pemenang Pileg dan seterusnya dan seterusnya. Dan di 2014, 2019, 2024 dalam konteks Pileg kita melihat PDIP sebagai partai pemenangnya. Nah, oleh karena itu, karena iman politik kita, pemilihnya itu seringkali suka berubah, bukan tidak mungkin di tengah keterbukaan politik yang serba terbuka, partai-partai yang tidak pernah lolos ke parlemen seperti PSI, seperti P3, seperti Perindo, seperti Hanura, dengan kerja-kerja yang terukur, mungkin mereka juga punya kesempatan untuk lolos ke parlemen. Karena yang kita bicarakan adalah PSI, mari kita cek ya, salah satunya nanti apakah PSI
di bawah kepemimpinan yang baru yang diprediksi oleh publik sangat mungkin kembali akan dipimpin oleh Kaisang, akan tampil sebagai partai politik yang lolos ke parlemen. Saya kira di situ.